Satuan militer terus merangsek maju untuk menuntaskan misi penyelidikan di kawasan pegunungan tersebut. Semakin jauh mereka memasuki zona terdalam, medan yang mereka lalui pun kian ekstrim. Lereng yang curam memaksa mereka menghentikan laju kendaraan, karena rute itu mustahil untuk dilalui lebih jauh. Kondisi ini membuat tim terbagi dua. Sebagian personel tetap berjaga di sekitar kendaraan, sedangkan sisanya memutuskan untuk melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki. Sang komandan pun menginstruksikan anak buahnya yang bergerak maju untuk membawa perlengkapan taktis yang cukup krusial. Meski sempat muncul keluhan dari para bawahan karena beban yang berat, sang pemimpin dengan tegas mengingatkan bahwa wilayah yang mereka masuki penuh dengan risiko tinggi. Tak berselang lama, salah satu prajurit di barisan terdepan menangkap sesuatu yang janggal. Sayup-sayup terdengar suara isakan dari arah depan. Dengan tingkat kewaspadaan tinggi, ia memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut sembari rekan-rekannya menyusul di belakang secara bertahap. Di tempat lain, Yuziu merasa terusik. Kegelisahan menyelimutinya setelah ia merasakan kehadiran sekumpulan energi manusia yang mendekat. Berbagai spekulasi muncul di benaknya. Apakah mereka datang untuk memburunya atau memiliki agenda lain yang tersembunyi? Sadar akan ancaman yang mengintai, Yuziu segera memerintahkan arwah Qian untuk menggali informasi dari warga desa melalui indera pendengaran Lian yang saat itu masih tak sadarkan diri. Namun sebuah kejadian tak terduga terjadi saat Qian hendak menyusup ke dalam raga saudarinya. Ia merasakan fragmen ingatan roh Lian justru mulai melebur dan menyatu dengan eksistensinya sendiri. Yuziu yang menyaksikan fenomena tersebut merasa terkejut. Tampaknya, kedua gadis ini memiliki ikatan batin yang sangat kuat, sehingga sukma mereka mampu berpadu dengan begitu harmonis. Demi memastikan Qian bisa menguasai raga Lian dengan sempurna, Yuziu pun mengalirkan esensi kehidupan sekaligus memberikan mandat khusus kepadanya. Sementara itu prajurit yang bergerak paling depan akhirnya tiba di desa. Di saat yang bersamaan, sang kakek membawa cucunya Lian untuk segera diperiksa kondisinya yang masih terbaring pingsan. Dalam keheningan, sang prajurit menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sejak menginjakkan kaki di desa tersebut, ia merasakan getaran energi spiritual yang samar dari tubuh gadis di hadapannya. Melalui analisis partikel spiritual di sekitar Lian, prajurit itu menyimpulkan bahwa gadis ini memiliki bakat elemen api yang sangat langka. Potensi sebesar itu jelas akan membuat masa depan Lian sangat gemilang, sekaligus memicu rasa iri bagi siapapun yang mengetahuinya. Tanpa membuang waktu, sang prajurit mengeluarkan ramuan khusus yang berfungsi menyerap sekaligus memulihkan energi spiritual penggunanya dari udara. Sementara Yuziu yang menyaksikan dari kejauhan merasa antusias. Roh Qian secara luar biasa bermutasi dan kini telah mencapai tingkat beginner stage 5. Walaupun dia telah memberikan banyak esensi kehidupan, kekuatan Qian sebenarnya hanya naik 2 tingkat, namun resonansinya justru sangat kuat. Keajaiban terjadi saat prajurit itu memberikan ramuan penyembuh ke tubuh Lian. Seketika itu juga roh Qian seolah tersedot masuk dan beresonansi sempurna dengan raga tersebut. Hasilnya Lian pun tersentak bangun, namun kini di bawah kendali penuh Qian. Sang kakek dan seluruh warga yang berada di sana terperangah melihat kebangkitan mendadak Lian. Mereka serentak memuji kehebatan prajurit militer itu. Namun sang prajurit justru menunjukkan ekspresi yang sulit ditebak. Ia tidak menyangka pemulihan itu terjadi secepat kilat, menduga bahwa hal ini adalah dampak dari kekuatan elemen api Lian yang sangat dahsyat dan cenderung mengerikan. Qian yang baru pertama kali mengendalikan tubuh manusia tampak masih kaku dan belum terbiasa dengan indera fisiknya. Namun Yuziu segera menginstruksikannya untuk secepat mungkin beradaptasi dengan raga barunya. Selain itu, Yuziu juga memberikan tugas utama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai unit militer tersebut. Malam harinya, suasana desa tampak hangat dengan digelarnya perjamuan sederhana. Acara ini merupakan bentuk syukuran atas pulihnya Lian sekaligus penghormatan bagi satuan militer yang tengah singgah. Sang kakek dengan ramah menyuguhkan berbagai hidangan khas dan minuman. Namun tawaran itu ditolak secara halus oleh seorang personel dengan alasan tugas krusial yang menanti esok pagi. Di tengah hiruk-pikuk acara, Qian mulai bergerak menjalankan mandat dari Yuziu dengan penuh kehati-hatian. Ia mendekati salah seorang prajurit bernama Koran dan mulai memancing percakapan mengenai tujuan kedatangan mereka ke pelosok pegunungan ini. Koran mengungkapkan bahwa unitnya diutus untuk melakukan riset dan investigasi mendalam di wilayah tersebut. Langkah ini diambil setelah radar satelit menangkap adanya fluktuasi energi spiritual dengan intensitas yang luar biasa tinggi di sekitar area hutan. Mendengar kabar itu, Yuziu cukup tercengang. Ia tidak menyangka peradaban manusia telah berhasil menciptakan teknologi canggih yang mampu mendeteksi keberadaan kekuatan gaib secara akurat. Melalui komunikasi batin, Yuziu menginstruksikan Qian untuk terus menggali informasi lebih dalam lagi. Dari keterangan tambahan Koran, terungkap bahwa misi mereka tidak hanya sebatas penelitian, tetapi juga untuk mengevakuasi penduduk setempat demi keamanan. Yuziu segera menyadari bahwa lonjakan energi yang terdeteksi satelit kemungkinan besar bersumber dari pertarungannya melawan ular kapak tempo hari. Sebagai langkah antisipasi, ia memutuskan untuk lebih menahan diri dan tidak bertindak mencolok guna menghindari invasi manusia yang lebih masif ke wilayah kekuasaannya. Namun jauh di lubuk hatinya, Yuziu telah memantapkan tekad. Jika keberadaannya terendus, satu-satunya jalan yang tersisa adalah pertempuran hidup dan mati. Ketika fajar menyingsing, para prajurit yang tengah bersiap meninggalkan pemukiman segera berpamitan kepada warga. Sebelum berangkat, mereka sempat menyarankan agar Lian ikut serta ke kota demi mendapatkan perawatan medis yang lebih memadai. Dengan berat hati,
Sang kakek akhirnya merelakan cucunya pergi, menyadari bahwa kondisi Lian belum sepenuhnya pulih dan ingatannya masih terhapus. Mendapat persetujuan tersebut, para anggota militer berjanji akan menjemput Lian setelah mereka menyelesaikan penyisiran di zona hutan. Rombongan pun segera bergegas menuju jantung rimba, di mana tanpa mereka sadari Yu Xiu telah bersiap menyambut kedatangan mereka dengan skenario terburuk. Semakin jauh mereka melangkah ke dalam hutan, maka kabut tebal mulai menyelimuti pandangan. Salah seorang anggota tim mulai mengeluh karena jarak pandang yang kian terbatas. Apalagi mereka telah melakukan perjalanan selama 2 hari penuh. Namun tak lama kemudian, mereka tersadar bahwa telah terperangkap dalam kebingungan. Rute yang dilalui tampak identik seolah mereka hanya berputar-putar di titik yang sama. Di kegelapan rimba, Yu Xiu beserta sekutu kawanan serigala dan musang madu telah bersiaga penuh. Kali ini ia tidak akan meremehkan lawannya. Yu Xiu menaruh perhatian khusus pada sosok Koran dan sang pemimpin, yang tampak sangat waspada dengan insting tempurnya yang begitu tajam. Beberapa jam kemudian, tim militer berhasil melewati batas luar hutan dan memasuki area terdalam. Suasana di sana semakin menyeramkan dengan kobaran kabut yang semakin tebal. Saat itulah kawanan serigala bawahan Yu Xiu mulai bergerak. Ia mengaung memberikan peringatan kepada tim militer yang sedang mendekat. Dengan demikian, tim militer yang awalnya masih cukup rileks, langsung bersiaga penuh untuk menghadapi ancaman apapun yang akan muncul. Mereka sadar bahwa dengan jarak pandang terbatas di kabut ini, bertemu dengan kawanan binatang serigala akan sangat berisiko. Namun secara mendadak, salah seorang anggota langsung menjadi target seekor serigala, membuat anggota lain yang melihatnya terperanjat dan menyadari bahwa penyerangnya ternyata adalah serigala bermutasi. Suara letusan senjata bergema di sekitar area hutan dan hujanan peluru langsung mengarah ke serigala tersebut. Tapi sepertinya semua itu sia-sia karena seluruh peluru yang ditembakkan justru langsung memantul begitu menyentuh bulu dan kulit serigala badai. Bahkan ada beberapa peluru yang telah diluncurkan malah kembali mengarah ke kelompok tim militer dan melukai mereka sendiri. Sebagai perwira Koran tidak tinggal diam. Ia pun langsung menyerang ke arah serigala, yang mana dari aksinya berhasil menyelamatkan rekan, serta memberikan cedera cukup serius kepada serigala itu. Dari tindakan itu, serigala badai langsung menjaga jarak lalu kembali lenyap dari pandangan Koran. Tapi tak lama kemudian, sekarang giliran musang madu yang muncul menerjang. Musang itu berhasil mencabik-cabik dan melukai beberapa anggota militer. Merasa terpojok, para anggota segera mengeluarkan senjata spesial mereka, yaitu rudal balistik antar benua. Saat ditembakkan, suara dentuman keras dari senjata spesial itu bergema di seluruh hutan. Dan proyektilnya dengan cepat meluncur ke arah musang di mana setelahnya ledakan keras terdengar oleh para prajurit. Mendengar hal itu, seluruh tim sedikit bernapas lega, mengira serangan tersebut berhasil merobohkan lawannya. Namun ternyata kawanan serigala badai justru berhasil datang tepat waktu dan melindungi musang madu. Dari kejadian tersebut, aura keputusasaan mulai menyelimuti tim militer. Sementara kelompok binatang kembali maju dan mengikuti arahan yang diawasi Yu Xiu dari kejauhan. Setelah pertempuran yang cukup ketat dan banyak anggotanya yang terluka, akhirnya komandan menginstruksikan seluruh tim untuk segera mundur. Meski kondisinya sendiri sudah terluka cukup berat, tapi ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk membawa anggotanya keluar dari zona berbahaya. Pertempuran pun akhirnya berakhir, di mana tim militer berhasil meloloskan diri meski banyak anggotanya yang terluka bahkan gugur dalam pertempuran. Setelah debu pertempuran, Yu Xiu akhirnya bisa sedikit merenggangkan ketegangan berkat kerja keras seluruh pasukannya. Agresi militer manusia berhasil dipukul mundur. Untuk sementara waktu, kedamaian akan menyelimuti wilayahnya, karena para manusia itu dipastikan akan berpikir 2 kali sebelum kembali memprovokasi sang penguasa hutan. Namun Yu Xiu bukanlah tipe pemimpin yang cepat berpuas diri. Dalam benaknya, bara ambisi terus menyala untuk terus berevolusi dan melampaui batas kekuatannya. Hingga suatu saat nanti, eksistensi manusia tidak lagi menjadi ancaman bagi dirinya maupun para bawahannya. Di sisi lain, sebuah mobil militer tengah membelah jalanan menuju ibu kota. Di dalamnya Lian duduk mematung dengan tatapan kosong sementara jiwanya berkelana dalam lamunan. Kehadirannya memicu decak kagum bagi para prajurit di dalam kendaraan tersebut yang sesekali mencuri pandang demi mengagumi pesona alaminya. Lian kini menjadi aset berharga yang dibawa menuju Departemen Misteri Militer setelah tanpa sengaja membangkitkan elemen api tingkat langka. Di tengah perjalanan yang dihiasi pemandangan perbukitan dan lembah-lembah hijau, kesadaran Lian tiba-tiba memudar dan tubuhnya mulai terkulai lemas. Meski sempat memicu kepanikan di antara petugas, situasi segera terkendali setelah mereka menyadari bahwa gadis itu hanya kembali terlelap akibat kelelahan pasca evolusi. Sementara itu jauh di kedalaman hutan, hubungan batin antara Yu Xiu dan jiwa Qian yang bersemayam di tubuh Lian tetap terjalin kuat. Qian sempat merasa bersalah karena hanya mampu mengendalikan tubuh saudarinya selama 15 jam. Namun Yu Xiu menanggapinya dengan apresiasi tinggi. Sebagai imbalan atas loyalitasnya, Yu Xiu menjanjikan pasokan Life Essence secara berkala. Sebuah nutrisi kehidupan yang sangat krusial bagi Qian untuk memperkuat ikatan jiwa dan mempercepat evolusinya. Kesibukan di hutan berlanjut.
ketika kembalinya kawanan serigala yang membawa kabar serta tubuh musang madu yang sekarat. Melihat luka-luka yang parah, Yuzhu tidak langsung menyuntikkan Life Essence karena khawatir energi yang terlalu murni justru akan menghancurkan tubuh mungilnya. Sebagai gantinya, ia menggunakan kecerdikannya dengan mengalihkan aliran sungai ke sebuah ceruk, menciptakan kolam spiritual yang telah dilarutkan dengan sedikit Life Essence. Tempat itu pun menjadi pusat rehabilitasi bagi seluruh pasukan yang terluka. Meski tidak sekuat sumber energi bawah tanah asli yang ditemukan Yuzhu sebelumnya, kolam buatan ini tetap memberikan efek penyembuhan instan yang luar biasa. Yuzhu menyadari bahwa kunci kekuatannya terletak pada aliran sungai energi spiritual bawah tanah yang melintasi wilayahnya. Dengan memperluas jangkauan akarnya, ia bisa terus menyerap energi tersebut secara masif. Hanya dalam 10 hari, batang utamanya menebal secara signifikan. Mengingat betapa berharganya sumber daya ini, Yuzhu menggunakan akar-akarnya untuk menyembunyikan dan memproteksi aliran tersebut dari penglihatan dunia luar. Karena ia tahu bahwa sumber daya semacam itu adalah pemicu konflik yang tak terelakkan. Sementara itu di sisi lain, ia telah tiba di Institut Riset SPB. Direktur institut menantinya dengan rasa penasaran yang besar. Ingin menguji sejauh mana potensi elemen api milik Lian dibandingkan dengan kandidat lainnya. Di tempat yang sama, seorang prajurit melaporkan situasi lapangan yang kacau kepada sang direktur. Direktur kemudian merenungkan ancaman tersebut dari luar zona aman. Dalam tatanan dunia baru ini, manusia membagi wilayahnya menjadi 3 kasta. Zona hijau adalah wilayah paling aman dan stabil. Zona kuning area perbatasan yang dihuni manusia, namun rawan terhadap serangan makhluk buas. Sementara zona merah adalah wilayah terlarang yang menjadi sarang entitas spiritual berbahaya, termasuk lokasi-lokasi misterius legendaris seperti segitiga Bermuda. Di wilayah kekuasaan Yuzhu, sebuah latihan tanding terjadi antara musang madu yang berada di peringkat stage 6 melawan Red Fox berperingkat stage 8. Meski musang madu dengan mudah terpental oleh kekuatan lawannya, ia tetap menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dengan bangkit kembali berkali-kali. Rutinitas harian di hutan terus berlanjut, dengan para bawahannya yang membawakan mangsa hidup-hidup agar Yuzhu bisa memberikan serangan terakhir demi meningkatkan akumulasi poin evolusi. Yuzhu juga memperhatikan perkembangan bawahannya yang lain, seperti Golden Monkey yang kini naik ke peringkat 4 dan memiliki bakat penyerapan ekstrim. Yuzhu kemudian mengalihkan fokusnya pada sistem evolusi miliknya. Dengan 172 poin yang terkumpul, ia memutuskan untuk memperkuat 25 sulur utamanya dengan biaya 125 poin. Seketika itu juga sulur-sulurnya berubah menjadi lebih kokoh, fleksibel, serta memiliki efek kelumpuhan dan mampu pulih tanpa poin evolusi. Untuk menguji fitur baru ia mencoba menyerang musang madu. Namun anehnya meski terkena serangan telak, musang madu tidak menunjukkan reaksi lumpuh yang signifikan. Yuzhu sempat merasa tertipu oleh sistem, hingga Qian menjelaskan bahwa musang itu adalah jenis musang yang memiliki imunitas alami terhadap racun dan efek saraf yang sangat tinggi. Menjelang persiapan tes kekuatan spiritual Lian di institut besok hari, Yuzhu menetapkan rencana besarnya, karena jika gagal, Lian akan dikembalikan ke desa. Ia menyadari bahwa gabungan elemen api di tubuh Lian dan jiwa Qian yang diperkuat dengan Life Essence akan menciptakan sosok yang tak terkalahkan di dunia manusia. Dengan instruksi tegas, Yuzhu memerintahkan mereka untuk menjadi mata-mata di jantung pertahanan manusia, dengan mandat untuk melenyapkan siapapun yang berani menghalangi jalannya.